Kisah ini berawal ketika bel pulang sekolah berbunyi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. 今日は授業終わった。明日は皆さんを頑張りましょう。 Ya, saat itu aku masih duduk di bangku kelas 10 TKR 2 dan wali kelasku adalah ibu. Saat itu aku seperti siswa dan siswi yang lainnya diberikan kesempatan untuk masuk ekstrakurikuler apa. Ada 3 ekstrakurikuler besar di sekolahku saat itu. Yang pertama pramuka, kedua paskibra, dan yang ketiga nursing man. Hari itu adalah hari di mana aku benar-benar ingin merubah, di mana aku adalah anak yang bandel sewaktu SMP, sering bolos, sering datang terlambat, dan bahkan sering berantem. Tapi kali ini aku sadar, aku tidak ingin melakukan hal yang sama, karena aku sadar yang membiayai sekolahku dari SMP dan SMK adalah kakakku, dan aku tidak ingin mengecewakannya. Lalu saat itu, aku memutuskan untuk memilih ekstrakurikuler paskibra dan nursing man. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua ekskul ini seperti memintaku untuk benar-benar fokus hanya satu ekskul saja. Ya, mana mungkin kamu bisa membagi waktumu untuk kedua ekskul ketika memiliki jam waktu latihan yang sama? Hal itu akan mengakibatkan bentrok. Mau nggak mau, aku harus melepas ekskul nursing man dan terjun sepenuhnya di paskibra. Di sana, aku bertemu banyak teman baru dan sedikit teman lama sewaktu SMP. Tapi bukan itu yang spesial bagiku. Karena yang spesial bagiku adalah aku bertemu dengan pelatih paskibra yang sangat luar biasa, yang menyatukan kita semua dan memberikan kita harapan untuk menjadi siswa yang baik dan berprestasi untuk sekolah. Dia adalah Kang Adiana. Tidak sampai di situ, aku juga bertemu dengan pembina yang sangat luar biasa. Dia sangat mensupport dan benar-benar peduli dengan paskibra, apalagi menjelang lomba, yaitu Kang Sony Harsono. So, aku sangat beruntung sekali menjadi bagian dari paskibra. Tapi, selang beberapa bulan, ada titik di mana aku pernah jatuh. Aku keluar dari paskibra, aku jadi cadangan, dan itu membuatku sangat-sangat terpukul sekali. Setiap hari-hariku hanya bisa melihat teman-temanku berlatih. Setiap pulang sore, aku selalu mengantar teman-temanku yang jauh karena mereka sudah tidak ada kendaraan. Tahukah apa yang terjadi setelah mengantarnya? Di tengah perjalanan, bensin motorku habis. Uangku tinggal 2.000. Mau gak mau, aku harus menuntun motorku sampai ke pom bensin. Dan di sana, aku sebenarnya malu membeli bensin dengan uang 2.000. Tapi, aku coba untuk memberanikan diri. Dan alhamdulillah, petugas pom bensin membolehkan. Karena mungkin melihat keadaanku yang sedang menuntun sepeda motor. Hari pun terus berlalu. Sampai tiba saatnya, aku kembali dipanggil oleh Kang Adi. Lalu aku dites kembali dengan 2 orang di sebelahku yang memakai baju latihan, sedangkan saat itu aku masih memakai baju core. Lalu setelah dites, hari-hari berikutnya aku bergabung dengan tim dan mengikuti event lomba pertamaku dengan teman-teman satu angkatan di Bekasi. Tahukah kalian kalau SMK PGRI Jatibarang menyabet juara umum di sana? Tapi untuk tim senior, karena memang Maeda 159 mengirimkan 2 pasukan, aku bangga sekali meskipun bukan pasukanku yang menjadi juara, tapi senior telah mewakili SMK PGRI Jatibarang untuk menjadi juara. Setelah perlombaan itu, bulan-bulan berikutnya kita mengikuti lomba lagi di Cirebon, di Sidoarjo Jawa Timur, dan banyak kota lainnya seperti Bandung, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Ananghaur, dan lain-lain. Namun, ada satu momen yang sangat berharga dalam hidupku, yaitu seleksi Paskibraka Kabupaten Indramayu. Dan di angkatanku hanya aku sendiri yang terpilih. Sebenarnya antara senang dan sedih. Senangnya aku bisa terpilih. Sedihnya, kenapa teman-teman yang lain yang memiliki postur dan gerakan yang bagus tapi kok nggak lolos? I don't know. Setelah itu, paskibra di sekolahku, yang biasa dijuluki Paskibra Brajabara Maeda 159, tidak pernah berhenti untuk mengikuti banyak event lomba. Bahkan di hari jadi kotaku, SMK PGRI Jatibarang telah berhasil menyabet 3-4 kali juara umum berturut-turut setiap tahunnya.
So, aku bangga sekali. Dan ada satu lomba yang paling membekas. Sebenarnya dua sih. Lomba yang pertama di Bandung, yang kedua di Cirebon. Jadi ceritanya, kita itu mau ikut lomba di Sidoarjo, Jawa Timur untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kali itu kita udah pernah juara umum, dan ini yang kedua kalinya. Tapi entah mengapa batal. Padahal kita sudah berlatih jauh-jauh hari. Kalian tahu, kalau di sekolahku, SMK PGRI Jatibarang, setiap kali mau mengikuti event lomba, 1 minggu sebelum hari H, kegiatan belajarku itu izin dari pagi sampai sore. Jadi, kita berangkat sekolah itu hanya untuk berlatih paskibra. Makanya tidak heran, ketika kelas 2 dan kelas 3, tugas sekolahku itu banyak sekali menumpuk. Dan itu membuatku pusing. Mungkin teman-teman di kelas yang lain juga mengalami hal yang sama. So, lanjut. Karena lomba di Sidoarjo, Jawa Timur batal, maka lomba dialihkan ke Bandung. Dadakan sekali. Jadi, kita menghafal gerakan yang baru untuk lomba di Bandung. Aku kasihan sama Dantonku karena harus menghafal urutan gerakan hanya dalam 1 hari. Aku kasihan kepada peminatku karena harus meminta izin kepada pihak perlombaan karena tidak mengikuti technical meeting. Aku kasihan kepada pelatihku karena harus melatih kita gerakan baru. Dan paginya, kita juga meminta izin lagi kepada pembina atau pelatih dari sekolah yang lain karena mengikuti event lomba ini dadakan. Tapi akhirnya diizinkan. Dan tahukah kalian, kita hanya berlatih 1 hari, dan sekolah kita lah yang menjadi juara umumnya. Boom. Dan ada satu event perlombaan yang paling mengesankan, yaitu di Cirebon. Aku tidak memiliki videonya, aku hanya punya video pasukan paskibra yang perempuan saja, atau yang biasa dijuluki pasukan mixed team.
bisa nyadar dulu yang kun sepatu lok dinggung sakura. Kayak sepatu itu kenal. Apa? Saking nyata ya, bos. Berdua. Cie di memes ya? Oh, di bawah kosong ya dulu. Kita aja lah kak. Kita lagi mau kak. Boleh tukar. Kode. Oh, cukup. Media tuh. Dimohon tenang. Ayo lekap. Mas Ganju, masa triple garis. Damai. Jangan bunuh kami, garis. Wis kok istirahat. Puisi lagi bahasa Indonesia deh. Kalau langsung nih mau wali pahala kan lebih kuasa. Ya us, ditekan yang bulan rahab deh, goblok. Ditekan yang rahab deh. Ditekan yang rahab deh. Nak emang dalam kicap. Wah iya jadi. Dan sebenarnya itu adalah sekaligus menjadi lomba terakhirku karena sebentar lagi aku akan menghadapi ujian nasional dan sebentar lagi akan lulus. Dan tahukah kalian yang menjadi juara pertama pada saat itu adalah kita, pasukan cowok semua atau yang biasa dijulukin pasukan Arjuna. Istirahat. Ditambah. Baik. Variasi. Siap. Pangeran Arjuna. Pangeran Arjuna. Spirit Sang Arjuna. Spirit Sang Arjuna. Infanteri Juang Kartika. Armada Dharma Samudra. Bandara Surya Dharma. Siap.
2 menit terakhir. Cuman, bukan itu bagian yang paling seru dan menegangkan. Karena bagian yang paling seru dan menegangkan adalah yang berada di peringkat juara 1, 2, dan 3 akan kembali ditanding ulang untuk merebutkan juara 1, 2, dan 3. Dan anehnya, gerakan lombanya itu dirubah dan diminta gerakan lomba yang baru sesuai keinginan panitia penyelenggara. Boom. Pusing sekali. Dimana keadaan pada saat itu, kita itu sudah capek, sudah lelah, stamina sudah berkurang, dan ditambah lagi di luar stadion hujan turun. Lalu kita harus berlatih kembali karena mau ditanding ulang. Dan seingatku kita hanya diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk menyesuaikan. Dan aku saat itu nggak bisa bayangin bagaimana perasaan Danton karena harus menghafal ulang, karena harus benar-benar maksimal memberikan aba-abanya, nggak boleh salah. Dan yang ada di pikiranku saat itu adalah ikuti aba-aba, selesai. Lalu, tahukah kalian siapa yang jadi juara satunya? Ya, sekolah lain. Juara keduanya baru pasukan kita Arjuna. Dan yang ketiga adalah sekolah yang lain lagi. Memang saat itu kita peringkat kedua, tapi tahukah kalian siapa yang mendapatkan juara umumnya? Biasanya nih, di setiap event perlombaan, yang mendapatkan juara 1, itu pasti mendapatkan juara umum. Dan yang mendapatkan juara umum, itu pasti mendapatkan juara 1. Tapi kali ini berbeda, meskipun SMK PGRI Jatibarang peringkat kedua, tapi kitalah yang mendapat juara umum. Kenapa? Karena setauku juara umum itu nilainya meliputi PBB dasar, PBB jalan, variasi dan formasi, danton, kostum, dan sebagainya. Lalu, karena di awal perlombaan pasukan Arjuna sudah berada di peringkat pertama, maka meskipun kita berada di peringkat kedua setelah ditanding ulang, kita tetaplah juara umumnya. Karena tadi di awal memang peringkat kita sudah berada di peringkat pertama. Dan biasanya, piala juara umum itu, pialanya jauh lebih besar dari juara 1, 2, dan 3. Alhasil, sekolah kita lah, SMK PGRI Jatibarang, kembali memborong banyak piala. Baik, itu adalah kisah perjalananku di dunia baris berbaris. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik semua yang masih terjun di dunia baris berbaris. Dan semoga kisah ini juga bisa menjadi pelajaran. Ketika kita jatuh, jangan pernah menyerah. Akan ada selalu jalan untuk mereka yang memiliki harapan.
Mungkin jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalian yang ingin sharing denganku bisa follow IG ku. Atau mau berteman dengan FB ku silahkan. Aku Dede Hartono and see you next time.